Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah angker pakem. Rumah tersebut berdiri di ujung desa, diapit oleh pohon-pohon besar yang rindang dan lebat, menciptakan bayangan gelap yang menambah kesan angker. Rumah tersebut telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan setiap penduduk desa selalu menghindarinya, terutama setelah matahari terbenam. Mereka mengatakan bahwa rumah itu menjadi tempat tinggal arwah Ratna, seorang wanita muda yang mengalami nasib tragis. Ratna adalah seorang gadis cantik yang terkenal di desanya karena kelembutannya. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda dari desa tetangga bernama Andi. Hubungan mereka begitu indah, penuh cinta dan harapan. Namun, keluarga Ratna menentang keras hubungan tersebut. Mereka menganggap Andi tidak cukup baik untuk Ratna karena perbedaan status sosial. Keluarga Ratna menginginkan anak mereka menikah dengan seorang pemuda kaya dari desa mereka sendiri. Tertekan oleh larangan keluarga dan patah hati, Ratna mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Suatu malam, ketika keluarganya sedang pergi ke acara adat, Ratna menggantung diri di kamar tidurnya. Keesokan paginya tubuhnya ditemukan oleh adiknya, tergantung dengan wajah yang penuh kesedihan dan air mata yang sudah mengering. Sejak saat itu, arwah Ratna dikatakan tidak pernah tenang. Penduduk desa mulai mengalami kejadian-kejadian aneh setelah kematian Ratna. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan dan jeritan memilukan sering terdengar dari dalam rumah itu. Mereka yang berani mencoba mendekati rumah tersebut seringkali melihat bayangan putih berambut panjang yang melayang di sekitar jendela. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok wanita dengan mata yang penuh dengan kesedihan dan amarah, menatap mereka dengan tatapan yang menghantui. Desas-desus tentang keangkeran rumah itu menyebar ke desa-desa tetangga. Seorang pemuda bernama Budi yang baru pindah ke desa tersebut mendengar cerita ini dan merasa tertantang. Budi yang dikenal pemberani dan keras kepala memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Meski diperingatkan oleh penduduk desa, Budi tetap bersikeras. Pada malam Jumat Kliwon, dengan berbekal senter, tikar, dan keberanian, Budi memasuki rumah tua itu. Saat memasuki rumah, Budi merasakan hawa dingin yang menyelimutinya, meski di luar udara sangat panas. Suara lantai kayu yang bergerak dan aroma lembab menyambutnya. Budi mendirikan tempat tidur di ruang tengah, dekat dengan tangga menuju lantai atas. Ia menyalakan senter dan berusaha rileks, meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun saat jarum jam menunjukkan tengah malam, suasana di dalam rumah berubah drastis. Suhu ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin dan senter yang dipegang Budi berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Dalam kegelapan, Budi mendengar suara aneh seperti langkah kaki pelan yang datang dari lantai atas. Jantungnya berdegup kencang saat suara itu semakin dekat. Dari sudut matanya, Budi melihat bayangan putih melayang cepat. Ia mencoba menenangkan diri dan menghidupkan kembali senternya. Namun usahanya sia-sia. Suara langkah kaki semakin dekat, diiringi oleh suara lirih perempuan memanggil namanya dengan nada menyayat hati. Budi, Budi, Budi. Dengan ketakutan, Budi berusaha mencari jalan keluar. Ia berlari menuju pintu depan, namun pintu yang tadi terbuka kini terkunci rapat. Panik, ia mencoba membuka jendela, tapi semua tertutup dan terkunci dari luar. Di belakangnya ia merasakan sentuhan dingin di bahunya, dan suara itu kembali terdengar kali ini lebih dekat. Tolong aku tidak bisa keluar. Budi berbalik dan melihat sosok Ratna berdiri tepat di depannya. Wajahnya pucat, matanya merah dengan air mata darah yang mengalir deras. Ratna menatap Budi dengan tatapan penuh penderitaan dan kepedihan. Tidak tahan dengan ketakutan yang luar biasa, Budi berteriak sekeras mungkin dan pingsan di tempat.
Keesokan paginya penduduk desa menemukan Budi terbaring di depan pintu rumah angker itu. Wajahnya pucat, bibirnya terus mengucapkan nama Ratna dengan pelan. Setelah kejadian itu, Budi berubah menjadi pendiam dan sering terlihat seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Penduduk desa percaya bahwa arwah Ratna telah mengikuti Budi dan rumah angker itu tetap menjadi tempat yang dihantui oleh tragedi masa lalu. Desa itu kini dikenal sebagai tempat yang tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita mistis yang menakutkan. Rumah angker Pakem tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari kisah tragis Ratna yang terus menghantui malam-malam di desa tersebut. Hingga kini tidak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi memasukinya, karena takut menjadi korban berikutnya dari arwah Ratna yang tidak pernah tenang.